Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. saya. Terus gimana? Serius. Assalamualaikum guys, balik lagi bareng kami. Tara. Ada Nares, ada juga Juna dan Mama. Mohon maaf ya sebelumnya, karena pasti direcokin nih sama anak-anak. Oh ya, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, terus share ke sosial media kalian. Oke? Oh ya, kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara klaim JHT, BPJS JHT. Nah, Oke, pengganggu datang. Nah, sekarang itu kan klaim JHT itu kan harus melalui online, berhubung sedang ada wabah corona. Itu sudah berlaku sejak 1 tahun yang lalu ya guys. Nah, Bocil mau ikutan syuting ya. Jadi saya di sini mau menjelaskan lebih ke tips, kemudian clue, dan juga apa sih yang harus teman-teman persiapkan agar klaim JHT-nya itu cepat di-approve. Nah, untuk klaim JHT sendiri kalian itu harus melakukan secara online, harus login ke lapak asik BPJS. Jadi kalian masuk aja ke lapak asik BPJS, nanti searching aja di Google, nanti saya tampilkan ya di layar ini biar tahu. Nanti kalian login di situ. Kalau yang belum bisa login bisa daftar dulu, kemudian login. Setelah login, nanti di situ akan muncul langkah-langkahnya, bagaimana cara klaimnya dan sebagainya. Nah, kemudian dokumen apa saja sih yang harus kalian persiapkan. Oh ya, sebelumnya waktu jam klaimnya itu saya sarankan dari jam kerja kantor ya. Jadi dari jam 6 sampai jam sore, jam 5 atau jam 6-nya lagi. Karena kenapa? Karena itu pertama peraturan dari BPJS itu sendiri, kemudian di situ juga biasanya kalau di daerah-daerah tertentu itu rebutan. Jadi dalam satu hari itu nggak bisa semua orang bisa login untuk melakukan klaim JHT. Jadi dibatasin dalam sehari itu. Jadi apa aja sih dokumen yang harus kalian persiapkan? Yang pasti kalian harus mendapat surat resign dari kantor tempat kalian bekerja. Seumpama kalian pernah bekerja di 2 perusahaan, kemudian JHT kalian itu terpisah, nggak nyambung. Jadi di perusahaan A kalian punya JHT dengan nomor ID sendiri, dan di perusahaan B kalian juga memiliki JHT dengan nomor ID sendiri. Itu nggak apa-apa, itu bisa diklaim dua-duanya, asalkan di dua-duanya itu ada surat keterangan kerja, surat yang menyatakan kalian pernah bekerja di perusahaan tersebut. Itu masih bisa diklaim. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang harus kalian persiapkan. Ini adalah dokumen yang saya persiapkan pada saat saya mau mengklaim JHT. Jadi kalian harus mempersiapkan beberapa dokumen, di antaranya kartu kepesertaan BPJS. Ini harus kalian persiapkan, semuanya kalian scan ya, berhubung online itu kan berarti harus diupload. Nah, supaya jelas, supaya cepat diverifikasi juga, berarti harus di scan. Karena kalau cuma di foto sama kamera itu kan takutnya nanti ngeblur, nggak jelas, atau pada saat diupload ternyata gambarnya jadi pecah gitu. Jadi saran saya sih lebih baik di scan. Kemudian surat keterangan kerja dari perusahaan terkait. Pengalaman saya itu pada saat itu kan karena ID JHT-nya itu ada 2 di perusahaan lama dan perusahaan baru itu tidak dijadikan satu. Nah, itu berarti surat keterangan kerjanya dari 2 perusahaan. Nah, kemudian berkas lagi yang harus disiapkan itu adalah PPJP, pengajuan pembayaran jaminan pensiun. Ini bisa kalian download di lapak JHT. Jadi di situ nanti bisa di-download datanya.
kemudian kalian isi. Nah, di sini ada data pemohon ya, kalian isi semuanya. Kemudian ada data tenaga kerja juga kalian isi dengan data-data kalian. Kemudian susunan anggota keluarga pekerja, ini isi juga. Kemudian selanjutnya lagi ada surat pengajuan pembayaran jaminan hari tua PPJHT, pengajuan pembayaran jaminan hari tua. Jadi ada surat 2 copy ya yang saya download. Yang pertama ini, kelihatan nggak? Nanti deh saya tampilkan di layar ya. Kemudian yang kedua adalah pengajuan pembayaran jaminan hari tua. Nah, ini juga diisi dengan data kalian. Di sini ada nama, nomor handphone, ada alamat, kemudian juga ada nomor peserta. Kalau kalian ada 2 ya tulis aja 2 gitu. Kemudian ada tempat tanggal lahir, kemudian ada riwayat pekerjaan, dan di sini ada kenapa kalian mengajukan klaim JHT, apakah mengundurkan diri, apakah cacat, apakah apa itu alasannya ada, silahkan pilih salah satu. Kalau untuk saya sendiri sih karena mengundurkan diri ya. Kemudian ada informasi bank. Informasi bank ini nanti akan digunakan untuk mentransfer dari saldo JHT yang kalian klaim. Nah, sepengalaman saya, JHT yang kita klaim itu kan ada cerita dari teman yang ketika mengklaim itu tidak bisa dicairkan semuanya dengan alasan ada uang pensiun di situ yang belum bisa diklaim karena belum mencapai umur pensiun gitu. Tapi sepengalaman saya ketika saya mengklaim, semua saldo JHT saya itu cair semuanya. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang berbeda pengalaman lagi, boleh di-share. Tapi itu yang saya alamin gitu. Nah, ini juga dari surat keterangan kerja. Jadi saya ada 2 di perusahaan lama dan ini perusahaan yang baru. Kemudian untuk klaim JHT ini kita harus berhenti dari perusahaan tempat kita kerja itu selama kita harus menanti masa tunggunya itu 1 bulan. Jadi ketika saya keluar dari perusahaan B, setelah 1 bulan baru bisa melakukan klaim JHT ini ya. Itu sih berkas-berkas ya. Oh ya, satu lagi buku tabungan. Itu buku tabungan dan juga KTP itu yang harus kalian scan. Nah, nanti di sana di dalam lapak JHT itu kan nanti ada beberapa data, kalian isi aja, ikuti aja sesuai instruksi. Kemudian kalian juga data apa aja yang harus kalian upload di situ, upload aja. Kalau misalnya kalian sudah punya skenanya ini kan enak, jadi tinggal upload aja, tidak keder gitu, tidak udah capek ngantri masuk ke sistemnya kan, karena biasanya kan berebut itu ternyata ada data yang kurang gitu. Sedangkan kalau kalian harus foto-foto lagi itu kan keluar dari sistemnya, kalian harus mengantri lagi dari awal. Nah, setelah semuanya di-upload, pengajuannya semuanya sudah kalian upload ke sistem dan sudah ada nih report dari sistem itu. Kalau kalian emang sudah lengkap mengisi data-datanya, nanti tinggal tunggu aja, nanti akan ada konfirmasi entah melalui email atau mungkin ataupun telepon dari kantor BPJS terdekat. Jadi nanti kalian pada saat ngisi pun kalian akan disuruh memilih kantor BPJS kalian yang terdekat. Jadi saran saya pribadi, kalian harus memilih kantor BPJS yang terdekat, karena kalau takutnya kalau nanti ada apa-apa yang mengharuskan kalian datang ke kantor tersebut kan tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal kalian. Apalagi kalau kalian ngeklaimnya itu pada saat kalian sedang berada di kampung kalian yang jauh gitu dari kantor-kantor BPJS. Itu sangat-sangat berpengaruh dan kalian wajib banget milih yang terdekat. Oh ya, jadi ada satu berkas lagi yang harus dipersiapkan, yaitu NPWP. Itu juga wajib, nanti akan ditanyakan juga. Jadi setelah nanti kita upload dokumen semuanya itu selang 1-3 hari ya, itu HP kalian tuh harus standby karena nanti akan ada telepon dari kantor
pusat BPJS terdekat. Nah, apabila kalian melewatkan panggilan sampai 2 atau 3 kali gitu, nanti akan ada email balasan bahwa kalian tidak merespon, kemudian pengajuan kalian dibatalkan. Jadi kalian harus melakukan pengajuan online lagi dari A sampai Z-nya, dari awal lagi, dan itu kan sangat sayang ya, karena membuang-buang waktu kita gitu. Jadi kalian benar-benar harus standby, dan kalau ada telepon itu harus diangkat. Nah, kalau kalian sudah diangkat, nanti biasanya mereka akan meminta video call untuk memverifikasi data yang sudah kalian upload. Nah, di situ kalian harus data-data yang kalian upload itu, berkas aslinya kalian filein, kemudian saat video call nanti apa yang diminta sama petugas kalian tunjukkan. Nah, itu biasanya video callnya sih nggak lama ya, sekitar seperlunya aja, mungkin ada 2-5 menitan aja. Nanti setelah itu kalau misalnya ada berkas yang kalian pada saat itu, kasus saya itu karena KTP saya belum jadi saya cuma memakai resi dari kantor kependudukan yang menyatakan kalau saya sedang mengajukan reprint ulang KTP gitu. Jadi pakai itu pun bisa gitu. Jadi nanti kalian tinggal di situ kalian obrolin saja sama petugasnya apapun itu. Kemudian setelah itu nanti dari petugasnya itu akan verifikasi. Kalau mereka membutuhkan data tambahan, biasanya kalian akan diarahkan untuk meng-email mereka untuk data-data tambahan yang mereka perlukan. Nah, setelah itu kalian akan disuruh menunggu sampai 7 hari kerja kalau nggak salah. Dan pengalaman saya pada saat itu sih nggak sampai 7 hari kerja itu sudah masuk ke rekening kalian full. Data yang ada di BPJS JHT itu akan cair semuanya. Jadi sesimpel itu, dan kayaknya sih untuk online itu jauh lebih gampang, lebih simpel, dan kita bisa melakukan di mana aja. So, buat teman-teman yang sedang melakukan klaim JHT, semangat, kalian pasti bisa. Nanti untuk data-datanya apa-apa aja nanti akan saya tampilkan di layar. Oke? Oke. Bye-bye. Bye-bye.